Berdasarkan informasi yang dapat kita ketahui, bahwa sebanyak 135 warga terserang diare karena air yang terkontaminasi bakteri. Apakah bakteri itu? Apakah kalian tahu bakteri atau dapat disebut dengan kuman atau basil adalah organisme prokariota, yaitu belum mempunyai membran. Ciri-ciri bakteri. 1. Bersel tunggal, prokariotik, tidak berklorofil. 2. Bersifat heterotop, yaitu organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya. Dengan kata lain, organisme heterotop tidak dapat membuat makanan sendiri. 3. Ukuran tubuh 1-5 mikron. 4. Reproduksi vegetatif dengan membelah diri dan generatif dengan paraseksual atau perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya. 5. Adaptasi terhadap lingkungan buruk membentuk endospora. Struktur anatomi bakteri. 1. Bagian sel sebagai penutup sel. A. Kapsula, bagian paling luar berupa lendir, berfungsi melindungi sel. B. Dinding sel, tersusun atas peptidoglikan yang merupakan polimer besar atau polisakarida. C. Membran plasma, bagian penutup paling dalam, mengandung enzim oksida atau enzim respirasi. Fungsinya sama dengan mitokondria pada sel eukariotik. 2. Bagian sitoplasma. Sitoplasma berbentuk koloid, mengandung butiran-butiran protein, glikogen, dan juga lemak. Sel bakteri tidak mengandung organel, retikulum, endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan sentriol. Tetapi bakteri mengandung ribosom yang tersebar di sitoplasma. Bahan genetik berupa DNA atau kromosom di daerah sitoplasma tidak memiliki membran. 3. Klasifikasi bakteri. Bakteri dapat diklasifikasikan beberapa cara sebagai berikut. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, bakteri diklasifikasikan menjadi sebagai berikut. 1. Bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof yaitu bakteri yang hidupnya tergantung pada organisme lain dalam hal pemenuhan zat organik sebagai sumber karbon C. Bakteri heterotrof ini dibedakan lagi menjadi sebagai berikut. A. Bakteri saprofit atau saproda, hidup dari zat-zat organik yang berasal dari sisa-sisa makanan hidup atau sampah. B. Bakteri parasit, hidup di dalam tubuh makhluk hidup atau bahan-bahan dari tubuh inangnya. Bakteri parasit dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Bakteri parasit fakultatif, dapat hidup sebagai saprofit. 2. Bakteri parasit obligat, hanya mutlak sebagai parasit. 3. Bakteri patogen, menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Bakteri autotrof. Bakteri autotrof yaitu bakteri yang mampu menyusun makanan sendiri dengan sumber karbon C yang berasal dari senyawa anorganik CO atau karbonat. Dibedakan menjadi sebagai berikut. A. Bakteri fototrof, energi untuk sintesis berasal dari cahaya. Contoh bakteri ungu dan bakteri hijau. B. Bakteri komutotrof, energi untuk sintesis makanan berasal dari reaksi-reaksi kimia. Contoh Nitrococcus, Nitrobacter, dan Nitrosomonas berdasarkan kebutuhan oksigen pada waktu respirasi. Berdasarkan kebutuhan oksigen pada waktu respirasi, bakteri dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Bakteri aerob. Bakteri aerob yaitu bakteri yang memerlukan oksigen bebas dalam kehidupannya. Contoh Nitrococcus dan Nitromonas. 2. Bakteri anaerob. Bakteri anaerob yaitu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas dalam kehidupannya. Contoh A. Clostridium tetani atau anaerob obligat. B. Escherichia coli atau anaerob fakultatif. C. Salmonella atau anaerob fakultatif. D. Shigella atau anaerob fakultatif. Klasifikasi bakteri berikutnya yaitu bagian C, berdasarkan jumlah dan kedudukan flagela. Berdasarkan jumlah dan kedudukan flagel, bakteri dibedakan menjadi 1. Atrik, tidak mempunyai flagela. 2. Monotorik, mempunyai flagela pada satu ujungnya. 3. Lophotric, mempunyai sejumlah flagela pada salah satu ujungnya. 4. Amfitrik,
mempunyai sejumlah flagela pada kedua ujungnya. 5. Paritik, mempunyai flagela pada semua permukaan tubuh. Dan berdasarkan bentuknya, Eubacteria dibedakan menjadi yaitu 1. Kokus, berbentuk bulat seperti bola, tersusun satu-satu. Contohnya, dibedakan atas Monococcus gonorrhoeae dan Diplococcus bergandengan 2-2. Contoh, Diplococcus pneumonia bergandengan 4-4. D. Sarcica, bergerombolan membentuk kubus. E. Staphylococcus, bergerombolan membentuk buah. Contoh, anggur. 5. Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Bacillus berbentuk batang atau silinder, dibedakan atas. A. Diplobacillus bergandengan 2-2. Contoh, Salmonella typhosa. B. Streptobacillus bergandengan membentuk rantai. C. Monobacillus tunggal 1-1. Contoh, Exteria coli atau spiral spirilium, bentuk spiral atau lengkung, dibedakan atas. 1. Fibro, bentuk koma lengkung kurang dari setengah lingkaran. 2. Spiral, lengkung lebih dari setengah lingkaran. Contoh, Spirochaeta pallidum. Penanaman bakteri atau pour plate atau biasa disebut dengan lempeng tuang atau streak plate atau biasa disebut dengan lempeng gores. Pour plate, teknik pour plate atau lempeng tuang adalah suatu teknik di dalam menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara mencampurkan media agar yang masih cair dengan stok kultur bakteri. Teknik ini biasa digunakan pada uji TPC, total plate count. Kelebihan teknik ini adalah mikroorganisme yang tumbuh dapat tersebar merata pada media agar. Yang kedua, streak plate. Teknik streak plate atau lempeng gores adalah suatu teknik di dalam menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara menstrik atau menggores permukaan agar dengan jarum ose yang telah dinokulasikan dengan kultur bakteri. Dengan teknik ini, mikroorganisme yang tumbuh akan tampak dalam goresan-goresan inokulum bekas dari strik jarum ose. Pewarnaan bakteri dengan pewarnaan gram atau gram stain. Pewarnaan gram atau gram stain adalah teknik memberikan pewarnaan pada bakteri. Sel bakteri diwarnai dengan kristal violet atau pewarna ungu dan kemudian dicuci dengan alkohol atau aseton. Bakteri yang warna ungunya tidak luntur disebut bakteri gram positif. Bakteri ini mempunyai dinding sel yang tebal sehingga pewarna ungu tidak akan larut ketika dicuci dengan alkohol atau aseton. Adapun bakteri yang warna ungunya luntur disebut bakteri gram negatif. Bakteri yang dinding selnya tipis ini selanjutnya diwarnai dengan safranin atau pewarna merah. Reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi secara aseksual yaitu dengan pembelahan biner dari satu bakteri membelah menjadi dua dan seterusnya. Reproduksi secara seksual tidak terjadi pada bakteri, tetapi terjadi pemindahan materi genetika dari satu bakteri ke bakteri lain tanpa menghasilkan zigot. Peristiwa ini disebut bakteri paraseksual. Ada 3 cara proses paraseksual, yaitu transportasi, konjungsi, dan transduksi. Peranan bakteri dalam kehidupan. Peranan negatif bakteri. Bakteri memiliki peranan negatif terhadap hewan, manusia, dan tumbuhan. Pada hewan, bakteri menyebabkan antara lain penyakit sapi gila dan TBC pada unggas. Bakteri yang menyebabkan penyakit sapi gila adalah Bacillus ataricus, sedangkan yang menyebabkan TBC pada unggas adalah Mycobacterium avium. Sakit tipes disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Penyakit TBC dan tetanus juga disebabkan oleh bakteri. Bakteri yang menyebabkan TBC adalah Mycobacterium tuberculosis, sedangkan yang menyebabkan penyakit tetanus adalah Clostridium tetani. Bakteri juga merugikan tumbuhan. Bakteri dapat menyebabkan bercak coklat pada tanaman anggrek dan menyebabkan rebah pada tanaman pepaya. Bakteri yang menyebabkan bercak coklat pada tanaman anggrek adalah Pseudomonas cattleyi, dan yang menyebabkan rebah pada tanaman pepaya adalah Bacterium pepaya.
Peranan positif bakteri. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari bakteri. Selain proses pembuatan antibiotik adalah bakteri Streptomyces griseus, Streptomyces aureolens, Bacillus brevis, dan Bacillus subtilis. Bakteri juga bisa menghasilkan asam. Bakteri penghasil asam antara lain Actobacter, Propionibacterium, dan masih banyak lagi. Bakteri juga berperan dalam proses pembuatan olahan susu. Selain untuk membuat makanan, bakteri juga membantu menghasilkan biogas dan mengikat nutrien. Bakteri penghasil biogas adalah kelompok Bacterius dan kelompok Enterobacteriaceae, sedangkan bakteri pengikat nitrogen antara lain Rhizombium radiculola dan Nitrococcus.